Gemuruh rudal yang merobek langit Tel Aviv mengubah hiruk-pikuk kota menjadi lautan puing dan kepanikan, seolah alam semesta berbalik arah. Rekaman gedung apartemen yang ambruk dan kendaraan yang ringsek, pemandangan yang selama ini hanya mereka lihat dari Gaza, kini terpampang nyata di depan mata mereka, mencerminkan ironi yang menusuk jiwa. Akankah kehancuran ini menjadi pelajaran pahit yang akhirnya menyatukan, atau justru memicu api dendam yang lebih besar, menyeret semua ke jurang kehancuran yang tak berujung? Ledakan pertama, yang awalnya terasa samar dan jauh, kini semakin dekat dan semakin kuat. Seolah-olah setiap ledakan adalah genderang perang yang ditabuh tepat di atas kepala mereka. Seluruh bangunan apartemen bergetar hebat. Dari fondasi hingga atap, seolah-olah Tel Aviv sedang diguncang gempa bumi dahsyat yang siap meruntuhkan segalanya. Lantai bergetar di bawah kaki mereka, dinding-dinding bergetar, dan bahkan udara di sekitar mereka terasa bergetar karena tekanan ledakan yang bertubi-tubi. Sarah memeluk Maya erat-erat, tubuh kecil putrinya gemetar dalam dekapannya. Wajahnya pucat pasi seperti kain kafan. Matanya terpejam erat, seolah mencoba melarikan diri dari kenyataan yang mengerikan ini. David mencoba menenangkan mereka. Suaranya berusaha keras terdengar yakin, meskipun ia sendiri merasakan ketakutan yang luar biasa yang merayapi setiap inci tubuhnya, mengancam untuk melumpuhkannya. Suara ledakan bertubi-tubi datang dari berbagai arah, disertai dengan gemuruh seperti ribuan kereta api yang melaju kencang di atas kepala mereka, melewati rel yang rapuh dan siap ambruk. Mereka tahu dengan kepastian yang menakutkan bahwa itu adalah suara rudal yang menghantam satu persatu, mengoyak kota yang mereka cintai. Debu dan reruntuhan mulai berjatuhan dari langit-langit, butiran-butiran kerikil dan serpihan plester memenuhi udara, menciptakan kabut tebal yang menyesakkan. Udara dipenuhi dengan bau aneh yang menusuk hidung, campuran bau hangus, mesiu, dan sesuatu yang lebih mengerikan, bau yang mengindikasikan kehancuran yang lebih dalam. Mereka mendengar teriakan panik dari tetangga di luar, suara-suara memohon bantuan yang menyayat hati, suara pecahan kaca yang berdenting seperti lonceng kematian, dan dentuman keras yang berulang-ulang menandakan sebuah bangunan telah runtuh, atau mungkin banyak bangunan yang tumbang. Dunia mereka yang sebelumnya terasa aman, tenang, dan dapat diprediksi, tiba-tiba berubah menjadi medan perang, sebuah zona konflik yang brutal dan tak kenal ampun. Di sisi lain kota, di dalam toko bukunya yang kini terasa seperti jebakan, Ben merasakan setiap getaran hingga ke tulang-tulangnya, seolah-olah setiap ledakan adalah pukulan langsung ke tubuhnya. Ia bersembunyi di bawah meja kasir yang kokoh, tangannya mencengkeram erat kaki meja, berharap itu cukup untuk melindunginya. Lampu-lampu berkedip-kedip dengan gila, seperti jantung yang berdetak tak beraturan. Sebelum akhirnya padam total, menjerumuskan toko ke dalam kegelapan pekat yang menakutkan. Ia mendengar suara hujan kerikil di atap. Butiran-butiran material jatuh dengan cepat, dan kemudian sebuah ledakan yang sangat dekat. Begitu dekat, hingga ia bisa merasakan gelombang panasnya. Getarannya begitu kuat, sehingga rak-rak buku di sekelilingnya roboh satu persatu. Dengan suara berderak dan gemuruh, menumpuk di lantai, menciptakan gunung puing yang menghalangi jalan. Ben terbatuk-batuk menghirup debu yang tebal, paru-parunya terasa sesak, matanya perih. Ia tahu betul suara kehancuran ini. Suara yang sama yang ia dengar puluhan tahun lalu, ketika ia masih seorang prajurit muda, di medan pertempuran yang jauh, namun kali ini, di rumahnya sendiri, di kota yang ia bangun dan cintai. Pikirannya dipenuhi gambaran masa lalu dan masa kini yang bercampur aduk. Batas antara keduanya menjadi kabur. Ia bertanya-tanya, apakah ini adalah karma yang kejam? Apakah ini adalah balasan atas semua penderitaan yang telah mereka timbulkan pada orang lain? Pada warga Palestina yang hidup di bawah bayang-bayang konflik selama ini? Pikirannya kacau, dipenuhi pertanyaan-pertanyaan filosofis yang tak terjawab. Namun naluri bertahan hidupnya menguasai segalanya, mendorongnya untuk bertindak. Ia harus mencari perlindungan yang lebih aman, keluar dari reruntuhan yang menjebak ini. Ketika serangan rudal sedikit mereda, suara ledakan mulai berkurang frekuensinya. David memberanikan diri melongok keluar dari jendela kecil di ruang perlindungan. Mereka, jantungnya berdebar keras, bersiap menghadapi pemandangan yang mungkin akan ia lihat. Pemandangan di hadapannya membuat jantungnya mencelos, terasa seperti dihantam palu godam. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, simbol kemajuan dan modernitas Tel Aviv, kini terlihat hancur dan terbakar, kerangka-kerangka hangus. Menunjuk ke langit,
menjadi nisan bagi mimpi-mimpi yang hancur. Asap hitam tebal membumbung tinggi ke langit, menutupi bintang-bintang dan bahkan bulan, menciptakan selubung gelap yang mencekam. Jalanan yang tadinya ramai dengan kendaraan dan pejalan kaki, kini dipenuhi puing-puing, pecahan kaca yang berkilauan, seperti berlian di bawah cahaya api, dan kendaraan yang ringsek, hangus terbakar atau terbalik, menjadi saksi bisu kekuatan rudal-rudal itu. Beberapa gedung apartemen yang ia kenal dengan baik, tempat teman-temannya tinggal, kini hanya menyisakan kerangka hangus, atau bahkan telah rata dengan tanah. David teringat akan rekaman video yang ia lihat dari Gaza, gambaran kehancuran yang tak terbayangkan, penderitaan yang tak berkesudahan. Kini, pemandangan itu terbentang di hadapannya, di kota kelahirannya sendiri, di tempat di mana ia dan keluarganya membangun kehidupan mereka. Ironi itu terasa begitu pahit, begitu nyata, menusuk hingga ke relung jiwa. Sirena ambulans dan pemadam kebakaran mulai meraung, bergabung dengan teriakan minta tolong yang menyayat hati, menciptakan simfoni kekacauan dan penderitaan. David Tohu, dengan kepastian yang mengerikan, bahwa pekerjaan berat baru saja dimulai. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi, mendokumentasikan kehancuran ini, membantu orang lain, dan yang terpenting, menjaga keluarganya tetap aman dari bahaya yang mengintai. Namun, dalam kekacauan yang tak terkendali ini, ia merasa tak berdaya, seperti sehelai daun di tengah badai. Tel Aviv, kota yang selalu ia banggakan sebagai simbol ketahanan dan kemajuan, sebagai oasis modernitas di tengah gurun konflik, kini berlutut di bawah serangan yang tak terduga, rapuh dan hancur. Rasa takut bercampur dengan amarah yang membara, namun di atas segalanya, ada kesedihan yang mendalam, kesedihan akan kehilangan yang tak terhingga. Mereka tidak pernah membayangkan akan mengalami hal ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa rumah mereka sendiri akan menjadi medan pertempuran, tempat di mana hidup dan mati dipertaruhkan setiap detik. Setiap suara, setiap bau, setiap pemandangan adalah pengingat yang menyakitkan akan kenyataan baru mereka. Fajar menyingsing, namun bukan fajar yang membawa harapan, melainkan fajar yang menyingkapkan horor. Matahari yang biasanya menyinari Tel Aviv dengan kehangatan dan kehidupan, kini terhalang oleh selubung tebal asap hitam pekat yang membumbung tinggi dari sisa-sisa bangunan yang terbakar, menutupi langit dan mencuri setiap sentimeter cahaya. Udara dingin bercampur dengan bau debu, hangus, dan sesuatu yang lebih mengerikan, bau kematian yang menusuk indera, sebuah aroma getir yang akan sulit dilupakan. David, Sarah, dan Maya akhirnya memberanikan diri keluar dari ruang perlindungan mereka yang sempit dan pengap. Langkah mereka ragu-ragu, seolah takut akan apa yang akan mereka temukan di luar. Mata mereka terbelalak ngeri, tidak percaya dengan pemandangan di sekitar mereka. Bangunan-bangunan yang dulunya megah, gedung-gedung perkantoran yang menjulang tinggi, apartemen mewah, dan pusat perbelanjaan yang ramai, kini hanya menyisakan kerangka-kerangka hangus yang menjulang ke langit, seperti patang petang mengerikan dari kehancuran. Puing-puing berserakan di mana-mana, menutupi jalanan dan taman yang dulunya hijau, menciptakan lanskap abu-abu yang suram. Pecahan kaca berkilauan di bawah cahaya pagi yang samar, seperti jutaan mata yang menyaksikan kehancuran. Kendaraan terbalik dan terbakar, beberapa hanya menyisakan kerangka besi yang bengkok dan hangus, menjadi saksi bisu kekuatan rudal-rudal itu. Kota yang mereka cintai, yang mereka anggap sebagai rumah dan surga mereka, kini terlihat seperti medan perang post-apokaliptik, pemandangan yang hanya ada dalam film-film dystopian. Maya, yang biasanya ceria dan penuh energi, yang suka berlarian dan tertawa riang, kini terdiam. Matanya yang polos menatap kosong ke arah bangunan di seberang jalan yang rata dengan tanah, seperti kehilangan jiwanya. Sarah memeluknya erat, mencium puncak kepalanya, mencoba melindunginya dari kenyataan pahit ini, dari trauma yang mungkin akan membekas seumur hidup. Ia berbisik kata-kata penenang, namun suaranya sendiri bergetar. David, dengan kamera di tangannya, yang selalu menjadi perpanjangan dari matanya sebagai jurnalis, mulai mendokumentasikan kehancuran. Sebagai seorang jurnalis, ia tahu ia harus melaporkan ini. Dunia harus tahu apa yang terjadi di sini, betapa dahsyatnya serangan ini. Namun, sebagai seorang ayah dan suami, ia juga merasakan beban emosional yang berat, sebuah pertempuran internal antara tugas profesional dan rasa sakit pribadi. Setiap jepretan kamera terasa seperti menusuk hatinya sendiri. Merekam bukan hanya kehancuran fisik, tetapi juga kehancuran jiwa. Ia melihat tetonggi-tetongga mereka. Wajah-wajah yang biasanya familiar dan penuh senyum, kini kotor oleh debu dan air mata. Mata mereka sembab dan kosong. Mereka berjalan di antara reruntuhan,
Langkah-langkah mereka tak tentu arah, seperti robot yang kehilangan tujuan. Beberapa mencari orang-orang yang mereka cintai, dengan harapan putus asa untuk menemukan tanda-tanda kehidupan. Yang lain sekadar mencari tahu apa yang tersisa dari hidup mereka, dari kenangan yang kini berserakan di antara puing-puing. Beberapa orang terlihat syok, duduk terdiam di antara tumpukan batu, tatapan kosong. Yang lain menangis tersedu-sedu, ratapan mereka memenuhi udara. Sebuah melodi kesedihan yang universal. Dan ada pula yang hanya menatap kosong, tak percaya dengan apa yang mereka lihat, seolah semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir, namun tak kunjung usai. Di tengah kekacauan itu, Ben berhasil keluar dari toko bukunya yang hancur lebur. Ia membersihkan debu dari pakaiannya, matanya menatap tajam ke sekeliling, mencoba memahami skala kehancuran yang menimpanya. Toko buku yang ia bangun dengan susah payah, dengan tetesan keringat dan cinta, kini hanya tinggal puing. Koleksi buku-buku berharganya, setiap jilid adalah harta tak ternilai baginya. Berserakan di lantai, beberapa terbakar menjadi abu, yang lain basah kuyup oleh air dari pipa yang pecah. Ia merasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya sendiri, sebagian dari jiwanya. Toko buku itu bukan hanya bisnis baginya, melainkan juga tempat di mana ia bisa menemukan ketenangan. Tempat ia bisa berbagi pengetahuannya dengan orang lain, sebuah mercusuar budaya di lingkungannya. Namun, di tengah keputusasaannya, ia melihat sekelompok sukarelawan mulai berdatangan, membawa air dan makanan, menawarkan tangan mereka yang membantu. Pasukan penyelamat juga terlihat sibuk mencari korban di bawah tumpukan reruntuhan. Dengan anjing pelacak yang menyalak, mencoba menemukan tanda-tanda kehidupan. Ada secercah harapan di tengah keputusasaan yang melanda. Solidaritas muncul di antara warga yang selamat, meskipun mereka sendiri juga adalah korban. Mereka menemukan kekuatan. Dalam kebersamaan, David mendekati beberapa orang yang selamat, dengan hati-hati memilih kata-kata. Mereka menceritakan kisah-kisah mengerikan tentang bagaimana mereka nyaris lolos dari maut, tentang keajaiban yang terjadi di tengah kehancuran. Namun, di balik setiap kisah keberuntungan, ada juga cerita tentang orang-orang yang mereka kenal, yang tidak seberuntung itu, yang hilang dalam sekejap mata. Seorang wanita paruh baya bercerita tentang bagaimana ia kehilangan seluruh keluarganya dalam satu malam. Rumahnya hancur dan menelan semua orang yang dicintainya. Suaranya serak, matanya kosong, air matanya sudah kering. Seorang pria muda menunjukkan luka bakar di lengannya. Hasil dari ledakan yang menghancurkan rumahnya, tubuhnya gemetar saat ia berbicara. Setiap cerita adalah pengingat betapa rentannya hidup, betapa cepatnya segalanya bisa berubah. David merasa tenggorokannya tercekat, kata-kata tak bisa keluar. Ia selalu menulis tentang penderitaan, tentang tragedi kemanusiaan. Namun mengalaminya sendiri adalah hal yang sama sekali berbeda. Sebuah pelajaran yang tak pernah bisa ia pelajari dari buku atau laporan. Ia selalu mencoba untuk berempati, tetapi empati itu kini berubah menjadi pemahaman yang mendalam, pemahaman yang menyakitkan. Ia mulai memahami, dalam cara yang paling menyakitkan, apa yang dirasakan oleh warga Gaza selama ini. Rasa takut yang konstan, kehilangan yang tak terhingga, dan kehancuran yang tak berkesudahan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Tel Aviv telah merasakan sedikit dari apa yang telah mereka timbulkan pada orang lain. Sebuah ironi yang begitu pahit, begitu menusuk. Langit Tel Aviv yang dulu cerah, kini diselimuti bayang-bayang kegelapan. Dan kenangan akan kehancuran ini akan membekas selamanya. Beberapa hari setelah serangan, Tel Aviv masih diselimuti ketegangan yang mencekam, sebuah selimut tipis yang tak bisa dihilangkan. Sirine memang sudah tidak meraung terus-menerus dengan frekuensi yang mengerikan seperti pada malam serangan. Namun setiap suara keras, bahkan suara klakson mobil yang hanya sedikit lebih nyaring dari biasanya, mampu membuat jantung berdebar kencang, membuat orang-orang terlonjak ketakutan. Ketakutan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sebuah bayangan gelap yang mengikuti setiap langkah, mengendap-endap di setiap sudut kota, dan merasuki setiap pikiran. Udara terasa berat dengan kecemasan yang tak terlihat, namun begitu nyata. Maya, yang dulunya adalah anak yang paling ceria dan selalu suka bermain di luar, berlarian di taman, kini enggan meninggalkan apartemen sementara mereka boken setla. David dan Sarah berhasil menemukan tempat tinggal yang masih utuh dan relatif aman. Trauma yang ia alami terlalu besar. Ia sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk yang mengerikan. Berteriak ketakutan, wajahnya basah oleh air mata, seolah-olah ia kembali mengalami malam serangan itu berulang-ulang dalam tidurnya. Sarah mencoba sekuat tenaga untuk menghiburnya, memeluknya erat,
membisikkan kata-kata penenang, dan menyanyikan lagu-lagu pengantar tidur. Namun ia sendiri juga merasa terguncang hingga ke inti. Jiwanya lelah. Setiap hari adalah perjuangan berat untuk tetap kuat demi putrinya, untuk menyembunyikan ketakutan yang ia rasakan sendiri. David, meskipun mencoba menjaga ketenangan dan terlihat kuat di hadapan keluarga, merasakan beban yang berat di pundaknya. Sebuah gunung penderitaan yang tak terlihat. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya mendokumentasikan dampak serangan, berbicara dengan para korban, dan mencoba memahami skala sebenarnya dari kehancuran yang tak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia mengunjungi rumah sakit, melihat orang-orang yang terluka parah, beberapa di antaranya kehilangan anggota tubuh, mata mereka kosong, pandangan mereka jauh, bau antiseptik dan penderitaan memenuhi udara rumah sakit, menusuk ke dalam jiwanya. Ia pergi ke lokasi-lokasi yang paling parah terkena dampak, melihat tim penyelamat masih menggali reruntuhan, tumpukan besi dan beton, mencari sisa-sisa kehidupan, sebuah harapan kecil di tengah keputusasaan. Setiap hari, ia melihat lebih banyak bukti dari kehancuran yang tak terbayangkan, penderitaan yang tak terbatas. Ia juga melihat bagaimana kepanikan telah menyebar luas di seluruh masyarakat. Supermarket-supermarket dikerubungi massa, rak kosong dalam hitungan jam, persediaan menipis dengan cepat, dan harga-harga kebutuhan pokok melonjak tak terkendali. Antrean panjang terlihat di stasiun bahan bakar dan apotek. Orang-orang berebut untuk mendapatkan apapun yang mereka bisa. Banyak orang mencoba meninggalkan kota, mencari perlindungan di tempat yang lebih aman di luar Tel Aviv, menyebabkan kemacetan parah dan kekacauan di jalan-jalan utama. Berita tentang eksodus massal ini menambah kecemasan. David menyadari bahwa ini bukan hanya tentang rudal yang menghantam bangunan, tetapi juga tentang kehancuran tatanan sosial, tentang hilangnya kepercayaan pada keamanan dan stabilitas di lingkungan. Mereka yang kini sebagian besar hancur, Ben, yang kini tinggal di tenda darurat yang didirikan oleh pemerintah di taman kota, mencoba membersihkan apa yang tersisa dari toko bukunya. Ia menemukan beberapa buku yang masih utuh, meskipun kotor dan bau, beberapa halaman sobek, namun masih bisa dibaca. Ia merasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya sendiri, sebagian dari identitasnya. Toko buku itu bukan hanya bisnis baginya, melainkan juga tempat di mana ia bisa menemukan ketenangan, tempat ia bisa berbagi pengetahuannya dengan orang lain, sebuah ruang di mana ia merasa utuh. Namun, di tengah keputusasaannya, ia melihat beberapa warga lain datang membantunya. Mereka menawarkan bantuan untuk membersihkan, mencari, dan bahkan mengumpulkan sumbangan untuk membangun kembali. Ben merasa terharu. Dalam kehancuran, ada secercah kemanusiaan yang bersinar terang, sebuah bukti bahwa semangat komunitas mereka tidak akan pernah padam, tidak peduli seberapa besar kehancuran yang mereka alami. David berbicara dengan seorang psikolog yang bekerja di area terdampak, membantu para korban mengatasi trauma mereka. Psikolog itu menjelaskan bagaimana trauma kolektif ini akan memengaruhi masyarakat dalam jangka panjang. Anak-anak adalah yang paling rentan, katanya. Suaranya pelan dan penuh keprihatinan. Mereka akan membawa beban ini sepanjang hidup mereka. Sebuah bekas luka yang tak terlihat namun begitu dalam. David berpikir tentang Maya, tentang masa depannya yang kini diselimuti ketidakpastian. Masa depan yang tiba-tiba terasa begitu gelap. Ia menyadari bahwa serangan ini bukan hanya tentang bangunan yang hancur, melainkan juga tentang jiwa-jiwa yang terluka, tentang mimpi-mimpi yang hancur, dan tentang hilangnya rasa aman yang tak tergantikan. Ketakutan telah mengakar kuat di hati setiap warga, mengubah cara mereka memandang dunia, mengubah prioritas mereka, dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Setiap senja yang datang terasa lebih gelap dari sebelumnya, dan setiap fajar tidak lagi membawa kecerahan yang sama. Tel Aviv, kota yang dulunya adalah simbol kehidupan, kini menjadi saksi bisu akan kekuatan destruktif ketakutan. David duduk di depan laptopnya, menatap layar kosong yang memantulkan bayangan wajahnya yang lelah. Jemarinya melayang di atas keyboard, namun tak mampu mengetik satu huruf pun. Ia telah menulis ratusan artikel tentang konflik yang tak berkesudahan di tanah ini, tentang penderitaan yang tak terlukiskan di Gaza, tentang operasi militer yang tak hente-hentenya, dan dampaknya pada warga sipil. Ia selalu berusaha untuk bersikap objektif, untuk memberikan suara kepada mereka yang tidak memiliki suara, untuk menjadi jembatan antara dua dunia yang terpisah oleh tembok kebencian dan kesalahpahaman. Namun, sekarang, setelah mengalami sendiri kehancuran yang serupa, setelah menyaksikan kota kelahirannya sendiri diluluh lantakkan, ia merasa pandangannya telah berubah secara drastis.
sebuah perubahan yang terasa seperti gempa di dalam jiwanya. Ia teringat akan rekaman-rekaman video yang ia lihat sebelumnya. Gambar-gambar gedung-gedung apartemen yang runtuh di Gaza, kendaraan-kendaraan yang hancur, dan keluarga-keluarga yang kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Gambaran-gambaran itu kini terulang di benaknya, namun dengan latar belakang Tel Aviv. Sebuah ironi yang begitu menusuk, begitu tak tertahankan. Ia membuka folder lama di komputernya, sebuah arsip digital yang penuh dengan foto-foto kehancuran di Gaza. Setiap gambar adalah pukulan telak ke ulu hatinya, sebuah pengingat akan penderitaan yang tak berkesudahan. Anak-anak dengan mata kosong yang mencerminkan trauma mendalam. Rumah-rumah yang rata dengan tanah hanya menyisakan puing, dan orang-orang yang berduka di tengah reruntuhan memeluk kenangan yang kini hanya menjadi abu. David merasa seperti melihat dirinya sendiri, Sarah, dan Maya di dalam foto-foto itu. Perasaan itu, ketakutan yang mencekam saat mendengar ledakan, kehilangan yang memilukan ketika melihat kehancuran, kini ia rasakan secara langsung, secara pribadi. Sebuah cermin telah diletakkan di depannya, memperlihatkan sisi lain dari konflik. Yang selama ini ia hanya bisa amati dari kejauhan. Ia bertanya-tanya, apakah mereka, warga Israel, akhirnya merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh warga Palestina? Apakah ini adalah lingkaran kekerasan yang tak berujung, di mana setiap tindakan dibalas dengan penderitaan yang serupa, menciptakan spiral kebencian yang tiada akhir? Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah ironi kosmik yang kejam, sebuah lelukan pahit dari takdir. Selama ini, ia selalu mencoba untuk memahami kedua sisi, untuk menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Namun kini, pemahaman itu menjadi jauh lebih dalam, jauh lebih menyakitkan. Sarah mencoba menghibur Maya, yang masih sering menangis di malam hari. Ketakutan yang mendalam masih membayanginya. Ia memeluknya erat, membacakan cerita dongeng tentang keberanian dan harapan, dan menyanyikan lagu pengantar tidur dengan suara lembut. Namun, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghapus gambaran menakutkan yang telah dilihat putrinya. Bekas luka di jiwanya akan membutuhkan waktu sangat lama untuk sembuh. Ia sendiri masih sering terkejut oleh suara-suara keras, bahkan suara pintu tertutup yang sedikit kencang, dan tidurnya tidak pernah nyenyak, selalu terganggu oleh mimpi buruk. Ia teringat akan tumen-men Palestinanya yang sering bercerita tentang kehidupan di bawah blokade, tentang ketakutan yang tak berkesudahan, dan tentang bagaimana mereka harus bertahan hidup di tengah kehancuran. Setiap hari adalah perjuangan. Sarah selalu bersimpati, selalu mendengarkan dengan hati terbuka. Namun ia tidak pernah sepenuhnya memahami kedalaman penderitaan itu. Sekarang, ia merasakan sebagian kecil dari penderitaan itu, sebuah realitas yang menghantamnya dengan keras. Rasa empati itu kini berubah menjadi pemahaman yang mendalam. Sebuah pemahaman yang pahit, namun esensial. Ben, yang kini membantu upaya pemulihan di lingkungannya, melihat bagaimana media internasional mulai memberitakan kehancuran di Tel Aviv dengan sorotan yang intens. Ia membaca beberapa artikel, melihat judul-judul berita yang menekankan penderitaan warga Israel, menyoroti trauma yang mereka alami. Ia merasa marah, bukan karena mereka tidak pantas mendapatkan simpati, melainkan karena ia tahu bahwa penderitaan di Gaza telah berlangsung selama bertahun-tahun, seringkali diabaikan atau hanya dianggap sebagai efek samping yang tidak terhindarkan dari konflik, sebuah harga yang harus dibayar. Sekarang, ketika kehancuran itu menimpa mereka, dunia tiba-tiba terbangun, seolah-olah baru menyadari bahwa perang itu nyata. Ben menyadari bahwa narasi konflik ini telah berubah, sebuah pergeseran paradigma yang signifikan. Untuk pertama kalinya, warga Israel merasakan apa yang dirasakan oleh warga Palestina, dan dunia mulai melihat kesamaan dalam penderitaan, sebuah kemanusiaan yang universal di balik setiap konflik. Sebuah kesadaran yang terlambat, namun tetap penting, mungkin bisa menjadi titik awal bagi perubahan. Perbandingan antara Tel Aviv dan Gaza mulai menjadi tema sentral dalam diskusi publik. Para komentator di televisi, jurnalis di surat kabar, dan pengguna media sosial, semuanya menarik paralel yang tak terhindarkan. Pertanyaan-pertanyaan sulit mulai muncul. Apakah ini adalah keadilan? Apakah ini adalah pelajaran? David membaca sebuah artikel yang mengutip seorang aktivis perdamaian Palestina yang mengatakan, "Kami tidak pernah ingin penderitaan ini menimpa siapapun, tapi mungkin sekarang mereka akan mengerti." Kata-kata itu menusuk David, bukan karena marah tetapi karena ia tahu ada kebenaran yang menyakitkan di dalamnya. Ia selalu percaya pada kekuatan jurnalisme untuk menciptakan empati, untuk menjembatani kesenjangan. Sekarang, ia melihat bahwa empati itu mungkin sedang lahir, meskipun melalui cara yang paling kejam. Tel Aviv,
yang dulunya adalah simbol ketahanan dan kekuatan, kini menjadi cermin bagi penderitaan yang telah lama diabaikan. Bayangan Gaza kini jatuh di atas Tel Aviv, memaksa semua orang untuk melihat kenyataan yang tidak nyaman, bahwa penderitaan adalah universal, tidak mengenal batas, dan bahwa siklus kekerasan ini harus diakhiri. Laporan mengenai serangan rudal Iran menyebar dengan kecepatan yang mengerikan, seperti api yang melahap padang rumput kering, memicu gelombang kepanikan massal di seluruh negeri. Media lokal dan internasional yang biasanya menyoroti berbagai isu, kini dipenuhi dengan berita-berita terkini yang seragam. Rekaman video amatir yang gemetar menangkap momen-momen mengerikan dan kesaksian para korban yang suaranya bergetar, menahan tangis. Sirene-sirene yang berbunyi terus-menerus di seluruh area yang terdampak telah menciptakan suasana mencekam yang tak tertahankan, sebuah melodi horor yang tak kunjung berhenti. David dan Sarah mendengar cerita-cerita tentang orang-orang yang berlari tanpa arah di jalanan. Mata mereka kosong karena syok, mencari perlindungan di mana saja mereka bisa, atau mencoba menghubungi keluarga mereka, berharap mendengar suara orang-orang yang mereka cintai masih hidup. David berbicara dengan seorang psikolog yang bekerja di area terdampak, membantu para korban mengatasi trauma mereka. Psikolog itu menjelaskan bagaimana trauma kolektif ini akan memengaruhi masyarakat dalam jangka panjang. Anak-anak adalah yang paling rentan, katanya. Suaranya pelan dan penuh keprihatinan. Mereka akan membawa beban ini sepanjang hidup mereka. Sebuah bekas luka yang tak terlihat namun begitu dalam. David berpikir tentang Maya, tentang masa depannya yang kini diselimuti ketidakpastian. Masa depan yang tiba-tiba terasa begitu gelap. Ia menyadari bahwa serangan ini bukan hanya tentang bangunan yang hancur, melainkan juga tentang jiwa-jiwa yang terluka, tentang mimpi-mimpi yang hancur, dan tentang hilangnya rasa aman yang tak tergantikan. Ketakutan telah mengakar kuat di hati setiap warga, mengubah cara mereka memandang dunia, mengubah prioritas mereka, dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Setiap senja yang datang terasa lebih gelap dari sebelumnya, dan setiap fajar tidak lagi membawa kecerahan yang sama. Tel Aviv, kota yang dulunya adalah simbol kehidupan, kini menjadi saksi bisu akan kekuatan destruktif ketakutan. David duduk di depan laptopnya, menatap layar kosong yang memantulkan bayangan wajahnya yang lelah. Jemarinya melayang di atas keyboard, namun tak mampu mengetik satu huruf pun. Ia telah menulis ratusan artikel tentang konflik yang tak berkesudahan di tanah ini, tentang penderitaan yang tak terlukiskan di Gaza, tentang operasi militer yang tak hente-hentenya, dan dampaknya pada warga sipil. Ia selalu berusaha untuk bersikap objektif, untuk memberikan suara kepada mereka yang tidak memiliki suara, untuk menjadi jembatan antara dua dunia yang terpisah oleh tembok kebencian dan kesalahpahaman. Namun, sekarang, setelah mengalami sendiri kehancuran yang serupa, setelah menyaksikan kota kelahirannya sendiri diluluh lantakkan, ia merasa pandangannya telah berubah secara drastis. Sebuah perubahan yang terasa seperti gempa di dalam jiwanya. Ia teringat akan rekaman-rekaman video yang ia lihat sebelumnya. Gambar-gambar gedung-gedung apartemen yang runtuh di Gaza, kendaraan-kendaraan yang hancur, dan keluarga-keluarga yang kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Gambaran-gambaran itu kini terulang di benaknya, namun dengan latar belakang Tel Aviv. Sebuah ironi yang begitu menusuk, begitu tak tertahankan. Ia membuka folder lama di komputernya, sebuah arsip digital yang penuh dengan foto-foto kehancuran di Gaza. Setiap gambar adalah pukulan telak ke ulu hatinya, sebuah pengingat akan penderitaan yang tak berkesudahan. Anak-anak dengan mata kosong yang mencerminkan trauma mendalam. Rumah-rumah yang rata dengan tanah hanya menyisakan puing, dan orang-orang yang berduka di tengah reruntuhan memeluk kenangan yang kini hanya menjadi abu. David merasa seperti melihat dirinya sendiri, Sarah, dan Maya di dalam foto-foto itu. Perasaan itu, ketakutan yang mencekam saat mendengar ledakan, kehilangan yang memilukan ketika melihat kehancuran, kini ia rasakan secara langsung, secara pribadi. Sebuah cermin telah diletakkan di depannya, memperlihatkan sisi lain dari konflik, yang selama ini ia hanya bisa amati dari kejauhan. Ia bertanya-tanya, apakah mereka, warga Israel, akhirnya merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh warga Palestina? Apakah ini adalah lingkaran kekerasan yang tak berujung, di mana setiap tindakan dibalas dengan penderitaan yang serupa, menciptakan spiral kebencian yang tiada akhir? Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah ironi kosmik yang kejam, sebuah lelukan pahit dari takdir. Selama ini, ia selalu mencoba untuk memahami kedua sisi, untuk menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Namun kini,
pemahaman itu menjadi jauh lebih dalam, jauh lebih menyakitkan. Sarah mencoba menghibur Maya, yang masih sering menangis di malam hari. Ketakutan yang mendalam masih membayanginya. Ia memeluknya erat, membacakan cerita dongeng tentang keberanian dan harapan, dan menyanyikan lagu pengantar tidur dengan suara lembut. Namun, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghapus gambaran menakutkan yang telah dilihat putrinya. Bekas luka di jiwanya akan membutuhkan waktu sangat lama untuk sembuh. Ia sendiri masih sering terkejut oleh suara-suara keras, bahkan suara pintu tertutup yang sedikit kencang, dan tidurnya tidak pernah nyenyak, selalu terganggu oleh mimpi buruk. Ia teringat akan two men Palestinanya yang sering bercerita tentang kehidupan di bawah blokade, tentang ketakutan yang tak berkesudahan, dan tentang bagaimana mereka harus bertahan hidup di tengah kehancuran. Setiap hari adalah perjuangan. Sarah selalu bersimpati, selalu mendengarkan dengan hati terbuka. Namun ia tidak pernah sepenuhnya memahami kedalaman penderitaan itu. Sekarang, ia merasakan sebagian kecil dari penderitaan itu, sebuah realitas yang menghantamnya dengan keras. Rasa empati itu kini berubah menjadi pemahaman yang mendalam. Sebuah pemahaman yang pahit, namun esensial. Ben, yang kini membantu upaya pemulihan di lingkungannya, melihat bagaimana media internasional mulai memberitakan kehancuran di Tel Aviv dengan sorotan yang intens. Ia membaca beberapa artikel, melihat judul-judul berita yang menekankan penderitaan warga Israel, menyoroti trauma yang mereka alami. Ia merasa marah, bukan karena mereka tidak pantas mendapatkan simpati, melainkan karena ia tahu bahwa penderitaan di Gaza telah berlangsung selama bertahun-tahun, seringkali diabaikan atau hanya dianggap sebagai efek samping yang tidak terhindarkan dari konflik, sebuah harga yang harus dibayar. Sekarang, ketika kehancuran itu menimpa mereka, dunia tiba-tiba terbangun, seolah-olah baru menyadari bahwa perang itu nyata. Ben menyadari bahwa narasi konflik ini telah berubah, sebuah pergeseran paradigma yang signifikan. Untuk pertama kalinya, warga Israel merasakan apa yang dirasakan oleh warga Palestina, dan dunia mulai melihat kesamaan dalam penderitaan, sebuah kemanusiaan yang universal di balik setiap konflik. Sebuah kesadaran yang terlambat, namun tetap penting, mungkin bisa menjadi titik awal bagi perubahan. Perbandingan antara Tel Aviv dan Gaza mulai menjadi tema sentral dalam diskusi publik. Para komentator di televisi, jurnalis di surat kabar, dan pengguna media sosial, semuanya menarik paralel yang tak terhindarkan. Pertanyaan-pertanyaan sulit mulai muncul. Apakah ini adalah keadilan? Apakah ini adalah pelajaran? David membaca sebuah artikel yang mengutip seorang aktivis perdamaian Palestina yang mengatakan, "Kami tidak pernah ingin penderitaan ini menimpa siapapun, tapi mungkin sekarang mereka akan mengerti." Kata-kata itu menusuk David, bukan karena marah tetapi karena ia tahu ada kebenaran yang menyakitkan di dalamnya. Ia selalu percaya pada kekuatan jurnalisme untuk menciptakan empati, untuk menjembatani kesenjangan. Sekarang, ia melihat bahwa empati itu mungkin sedang lahir, meskipun melalui cara yang paling kejam. Tel Aviv, yang dulunya adalah simbol ketahanan dan kekuatan, kini menjadi cermin bagi penderitaan yang telah lama diabaikan. Bayangan Gaza kini jatuh di atas Tel Aviv, memaksa semua orang untuk melihat kenyataan yang tidak nyaman, bahwa penderitaan adalah universal, tidak mengenal batas, dan bahwa siklus kekerasan ini harus diakhiri. Laporan mengenai serangan rudal Iran menyebar dengan kecepatan yang mengerikan, seperti api yang melahap padang rumput kering, memicu gelombang kepanikan massal di seluruh negeri. Media lokal dan internasional yang biasanya menyoroti berbagai isu, kini dipenuhi dengan berita-berita terkini yang seragam. Rekaman video amatir yang gemetar menangkap momen-momen mengerikan, dan kesaksian para korban yang suaranya bergetar, menahan tangis. Sirene-sirene yang berbunyi terus-menerus di seluruh area yang terdampak telah menciptakan suasana mencekam yang tak tertahankan, sebuah melodi horor yang tak kunjung berhenti. David dan Sarah mendengar cerita-cerita tentang orang-orang yang berlari tanpa arah di jalanan. Mata mereka kosong karena syok, mencari perlindungan di mana saja mereka bisa, atau mencoba menghubungi keluarga mereka, berharap mendengar suara orang-orang yang mereka cintai masih hidup. Jaringan komunikasi sering terputus, menambah kekacauan dan keputusasaan. Telepon genggam tak berfungsi, internet mati, membuat banyak orang terisolasi dari dunia luar, dan yang paling penting, dari orang-orang terdekat mereka. Supermarket dikerubungi massa, seperti kawanan lebah yang kelaparan, rak-rak kosong dalam hitungan jam. Persediaan makanan dan air minum menipis dengan cepat, menciptakan rasa kelangkaan yang mengerikan. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak tak terkendali,
membuat banyak warga yang sudah tertekan semakin tercekik. Antrean panjang terlihat di stasiun bahan bakar dan apotek. Orang-orang berebut untuk mendapatkan apapun yang mereka bisa, bahkan untuk sekadar membeli perban atau obat pereda nyeri. Pemerintah mengeluarkan peringatan dan instruksi darurat, meminta warga untuk tetap di rumah atau mencari tempat perlindungan yang aman, bersembunyi di bunker atau ruang bawah tanah. Namun, dalam kepanikan yang luar biasa ini, banyak orang tidak tahu harus berbuat apa. Pikiran mereka beku oleh ketakutan. Beberapa mencoba meninggalkan kota dengan segala cara, naik mobil, bus, atau bahkan berjalan kaki, menyebabkan kemacetan parah dan kekacauan di jalan-jalan utama yang dulunya lancar. Ada pula yang memilih untuk tetap tinggal, bersembunyi di dalam rumah mereka, meringkuk di sudut-sudut gelap, berharap badai ini akan segera berlalu, bahwa mereka akan bangun dari mimpi buruk ini. Ketakutan akan serangan susulan membayangi setiap pikiran, membuat mereka tak bisa tenang sejenak pun. Orang-orang mulai menimbun barang-barang kebutuhan pokok. Takut akan kelangkaan yang lebih parah, menciptakan lingkaran setan kepanikan, kehidupan normal terhenti total. Sekolah-sekolah diliburkan tanpa batas waktu, toko-toko tutup rapat, dan banyak kantor tidak beroperasi, menciptakan kota hantu yang sepi. Ben melihat bagaimana tetangga-tetangganya yang biasanya ramah dan tenang, kini menjadi cemas dan agresif, berubah menjadi orang asing yang tak ia kenal. Perdebatan kecil tentang persediaan air minum atau tempat berlindung yang aman seringkali berubah menjadi pertengkaran sengit, bahkan perkelahian fisik. Rasa saling curiga mulai tumbuh di antara mereka. Setiap orang melihat orang lain sebagai ancaman, bukan sebagai sesama korban. Namun, ia juga melihat sisi lain dari kepanikan ini. Ada beberapa orang yang tetap tenang, dengan pikiran jernih, mencoba membantu orang lain, berbagi persediaan yang terbatas, dan menawarkan dukungan moral yang begitu dibutuhkan. Ben menyadari bahwa dalam krisis, sifat asli manusia akan terungkap. Ada yang menjadi egois dan mementingkan diri sendiri. Namun ada pula yang menjadi pahlawan tak terduga, menunjukkan kebaikan hati yang luar biasa. Ia sendiri, dengan pengalamannya di masa lalu sebagai veteran perang, mencoba tetap rasional, membantu orang lain sebisa mungkin, dan menyebarkan informasi yang akurat untuk meredakan kepanikan yang tidak perlu. Ia tahu, informasi yang benar adalah senjata paling ampuh melawan ketakutan. Maya, yang masih trauma, semakin bergantung pada orang tuanya, tak mau lepas dari dekapannya. Ia tidak bisa tidur tanpa dipeluk, dan setiap suara keras, bahkan suara batuk tetangga, membuatnya gemetar. Matanya melebar ketakutan. David dan Sarah menyadari bahwa ketakutan ini tidak hanya berdampak pada orang dewasa yang sudah memiliki bekal mental, tetapi juga pada anak-anak yang polos, yang jiwanya rapuh. Mereka harus melindungi putri mereka dari realitas brutal ini, meskipun itu terasa mustahil, karena kenyataan itu sudah meresap ke dalam setiap sel kehidupan mereka. Kepanikan kolektif ini adalah pengalaman baru yang menghantam banyak warga Israel. Sebuah pengalaman yang selama ini mereka lihat di berita, namun tidak pernah mereka rasakan sendiri. Sirine-sirine yang melengking, ketidakpastian akan masa depan yang tidak jelas, dan gambaran kehancuran yang nyata telah meninggalkan bekas yang mendalam di jiwa mereka. Sebuah luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Ketakutan itu nyata, dan mengubah segalanya, mengubah Tel Aviv dari kota yang hidup menjadi kota yang dirasuki bayangan kecemasan. Setiap orang kini berjalan di atas benang tipis, takut akan gema ledakan berikutnya. Dampak serangan rudal Iran tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik yang terlihat jelas di setiap sudut kota, tetapi juga mengguncang fondasi psikologis dan geopolitik Israel hingga ke dasarnya. Selama bertahan-tahan, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun, Israel selalu memproyeksikan citra sebagai kekuatan militer yang tak terkalahkan di Timur Tengah. Sebuah benteng yang tak bisa ditembus oleh musuh manapun. Mereka memiliki sistem pertahanan, rudal canggih yang dielu-elukan, yang diklaim mampu mencegat setiap ancaman yang datang dari langit. Namun, serangan kali ini telah membuktikan sebaliknya, menghancurkan ilusi kekebalan yang telah terbangun begitu lama. Meskipun sebagian besar rudal berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome, sebuah kebanggaan teknologi Israel, sejumlah besar rudal berhasil menembus pertahanan, menyebabkan kerusakan signifikan di pusat-pusat kota yang padat penduduk, di jantung peradaban mereka. Ini adalah pukulan telak terhadap konsep benteng tak tertembus, yang selama ini diyakini bukan hanya oleh banyak warga Israel sendiri, tetapi juga oleh komunitas internasional, yang memandang mereka sebagai kekuatan dominan. David,
dalam artikel-artikel terbarunya yang kini dibaca dengan antusiasme yang berbeda. Mulai menganalisis implikasi dari serangan ini terhadap citra militer Israel yang selama ini tak tergoyahkan. Ia berbicara dengan para ahli pertahanan yang memiliki pengalaman puluhan tahun, pensiunan jenderal yang dulu memimpin operasi besar, dan analis politik yang memiliki pandangan tajam tentang dinamika regional. Mereka semua sepakat bahwa ini adalah titik balik yang krusial. Ini bukan hanya tentang rudal yang menghantam tanah, kata seorang analis dengan suara berat, ini tentang persepsi. Ini menunjukkan bahwa Israel tidak kebal, bahwa mereka juga bisa berdarah, dan bahwa pertahanan mereka bisa ditembus, setidaknya sebagian. David juga menyoroti bagaimana serangan ini akan memengaruhi hubungan Israel dengan negara-negara sekutunya yang paling erat, terutama Amerika Serikat, yang selama ini menjadi pilar utama dukungan militer dan politik mereka. Apakah dukungan mereka akan tetap kuat dan tak tergoyahkan setelah melihat kerentanan Israel yang baru terungkap ini? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai bermunculan di benak banyak orang, menggema di ruang-ruang diskusi politik dan bahkan di kedai kopi di lingkungan mereka yang kini perlahan mulai pulih. Ben mendengar diskusi-diskusi sengit di antara warga tentang bagaimana Israel harus bereaksi terhadap serangan mematikan ini. Beberapa menyerukan balas dendam habis-habisan, menuntut pembalasan yang setimpal, berteriak mata dibalas mata. Mereka menginginkan kehancuran total bagi musuh. Sementara yang lain, dengan suara yang lebih tenang namun penuh keprihatinan, menyerukan deeskalasi dan diplomasi, mencari jalan keluar dari siklus kekerasan yang tak berkesudahan ini. Ben, dengan pengalaman pahitnya di medan perang, tahu betul bahwa siklus kekerasan ini tidak akan pernah berakhir jika kedua belah pihak tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Jika mereka tidak mau melihat melampaui dendam, ia merasa lelah dengan perang, dengan kehancuran yang tak berkesudahan, yang hanya melahirkan lebih banyak penderitaan. Ia hanya ingin kedamaian sejati. Meskipun ia tahu itu adalah impian yang mungkin tidak akan pernah terwujud di tanah ini. Sebuah tanah yang terkutuk. Alec konflik. Pukulan terhadap hegemoni Israel ini terasa sangat signifikan. Bukan hanya bagi negara itu sendiri dan identitasnya, tetapi juga bagi seluruh dinamika kekuatan di kawasan tersebut, yang kini harus beradaptasi dengan realitas baru. Sarah, dengan hati yang sedikit lebih ringan, melihat Maya mulai sedikit pulih dari traumanya yang mendalam. Meskipun masih sering cemas, terutama saat mendengar suara keras atau ketika malam tiba, ia sudah mulai bisa tersenyum dan bermain lagi. Tawa kecilnya mulai terdengar sesekali. Ini memberikan kekuatan baru bagi Sarah untuk terus maju, untuk tidak menyerah pada kesedihan. Ia melihat bagaimana para ibu lain di lingkungan mereka saling mendukung, berbagi tips tentang bagaimana menghadapi trauma anak-anak, dan bahkan mengadakan sesi terapi kelompok kecil di mana mereka bisa berbagi cerita dan rasa sakit. Ia menyadari bahwa di tengah kehancuran, ada kekuatan luar biasa dalam kebersamaan, dalam saling mendukung satu sama lain, dalam menghadapi kesulitan bersama. Solidaritas ini adalah cahaya di kegelapan, sebuah lilin kecil yang menerangi jalan. Di tengah badai, Ben, dengan bantuan sukarelawan yang datang silih berganti, mulai membersihkan toko bukunya yang hancur. Dinding-dindingnya retak, atapnya berlubang, namun ia tetap membersihkannya dengan hati-hati, seperti merawat luka. Ia tidak tahu kapan atau bagaimana ia akan membangunnya kembali, berapa biaya yang dibutuhkan, atau apakah pelanggannya akan kembali, namun ia tahu ia harus melakukannya. Toko buku itu adalah simbol harapan baginya, simbol bahwa pengetahuan dan budaya akan selalu ada, bahkan di tengah perang yang brutal. Ia melihat beberapa anak-anak yang datang ke sisa-sisa tokonya, mata mereka penasaran, mencari buku-buku yang masih bisa diselamatkan dari tumpukan puing. Ben tersenyum lembut. "Jangan khawatir," katanya kepada mereka, suaranya penuh keyakinan. "Kita akan membangunnya kembali, dan kita akan punya lebih banyak buku dari sebelumnya. Buku-buku baru, dan cerita-cerita baru." Kata-kata itu, meskipun sederhana, mengandung kekuatan yang besar. Sebuah janji akan masa depan. David, dalam artikel terbarunya, mulai menulis tentang ketahanan dan harapan yang ia saksikan sendiri. Ia tidak mengabaikan penderitaan yang masih nyata, namun ia juga ingin menyoroti semangat manusia yang tak terpatahkan, kemampuan untuk bangkit dari abu. Ia berbicara dengan orang-orang yang kehilangan segalanya, namun tetap optimis. Dengan seniman yang mulai menciptakan karya seni dari puing-puing, mengubah kehancuran menjadi keindahan, dan dengan aktivis perdamaian yang melihat ini sebagai kesempatan untuk dialog yang lebih mendalam, sebuah jembatan untuk memahami sisi lain. "Meskipun kami telah mengalami kehancuran yang tak terbayangkan," tulisnya dalam sebuah paragraf yang menyentuh hati,
kami tidak akan menyerah. Kami akan membangun kembali, dan kami akan belajar dari pengalaman ini. Kami akan mencari jalan menuju masa depan yang lebih baik, di mana penderitaan ini tidak terulang. Harapan itu terasa rapuh, seperti kaca yang baru ditempel, namun ia ada. Harapan untuk masa depan yang lebih baik, di mana perdamaian bukan lagi hanya mimpi, melainkan kenyataan yang dapat mereka raih, meskipun harus melalui jalan yang panjang dan berliku. Tel Aviv, kota yang terluka, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru, sebuah bukti bahwa semangat manusia lebih kuat dari kehancuran. Berbulan-bulan setelah serangan, Tel Aviv masih dalam proses pemulihan yang panjang dan menyakitkan. Beberapa bagian kota telah berhasil dibersihkan dari tumpukan puing, dan pembangunan kembali telah dimulai dengan semangat membara. Kren-kren menjulang tinggi seperti simbol harapan baru. Namun, bekas luka dari serangan itu masih terlihat jelas. Tidak hanya pada dinding-dinding bangunan yang retak dan pondasi yang hangus, tetapi juga pada jiwa-jiwa penduduknya yang trauma. Setiap senja membawa kenangan akan malam yang mencekam itu, dan setiap fajar adalah pengingat akan perjuangan yang harus mereka lalui. David, Sarah, dan Maya kini telah pindah ke apartemen baru yang lebih kecil, tetapi setidaknya utuh dan aman. Maya masih memiliki beberapa masalah tidur, sering terbangun dengan ketakutan samar, tetapi ia sudah jauh lebih baik. Senyumnya perlahan kembali menghiasi wajahnya. Sarah telah kembali bekerja, meskipun dengan fokus dan energi yang berbeda. Ia kini lebih menghargai setiap momen. David terus menulis, tidak hanya tentang Tel Aviv dan kehancuran yang dialaminya, tetapi juga tentang konflik yang lebih luas, mencoba memahami akar masalah yang begitu dalam. Ia tahu bahwa apa yang terjadi pada mereka adalah bagian dari siklus kekerasan yang lebih besar, sebuah roda yang terus berputar jika tidak ada yang berani menghentikannya. David sering mengunjungi Ben di toko bukunya yang kini mulai dibangun kembali. Dinding-dinding baru berdiri, rak-rak buku perlahan mulai terisi, meskipun belum selengkap dulu. Mereka sering duduk bersama di bangku kayu di depan toko, minum kopi hangat, dan berbicara tentang masa depan, tentang pelajaran yang mereka petik. Ben, meskipun trauma yang ia alami begitu dalam, kini menjadi lebih bijaksana. Ia sering mengatakan, kita harus belajar dari ini. Kita harus memahami bahwa penderitaan adalah sama. Tidak peduli siapa yang mengalaminya. Tidak peduli dari mana mereka berasal. Kata-kata itu, yang dulunya mungkin terdengar asing atau bahkan ofensif di telinga beberapa orang yang diliputi prasangka, kini bergema di hati banyak warga Israel. Perbandingan dengan Gaza, yang dulunya dianggap tidak relevan atau bahkan tabu, kini menjadi titik awal untuk refleksi yang lebih dalam. Sebuah pemahaman baru yang lahir dari pengalaman pahit, video dan rekaman serangan tersebut, serta gambar-gambar kehancuran di Tel Aviv telah menjadi pengingat yang kuat bagi dunia. Banyak organisasi internasional dan LSM mulai menyerukan gencatan senjata permanen dan solusi politik yang adil. Bukan hanya perjanjian sementara, ada dorongan baru untuk dialog yang tulus antara Israel dan Palestina, sebuah pengakuan bahwa siklus kekerasan ini tidak dapat berlanjut tanpa akhir. Mungkin, ironi yang pahit ini adalah pelajaran yang diperlukan. Pelajaran bahwa perdamaian tidak dapat dicapai melalui kekerasan dan dominasi. Dan bahwa penderitaan yang ditimbulkan pada orang lain pada akhirnya akan kembali kepada diri sendiri. Seperti bumerang, David menulis bab terakhir untuk bukunya, sebuah refleksi mendalam tentang pengalaman mereka dan implikasinya yang luas. Ia menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di Tel Aviv adalah sebuah cerminan, sebuah bayangan dari apa yang telah terjadi di Gaza selama bertahun-tahun. Kami telah merasakan apa yang mereka rasakan. Tulisnya dengan jujur, rasa takut yang mencekam, kehilangan yang memilukan, dan kehancuran yang tak terbayangkan. Dan mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari pemahaman yang lebih dalam, dari sebuah jalan menuju perdamaian yang sejati. Jalan ke depan masih panjang dan berliku, penuh dengan tantangan, dengan luka-luka yang harus disembuhkan, dan tembok-tembok yang harus dirobohkan. Namun, untuk pertama kalinya, ada harapan bahwa Tel Aviv dan seluruh wilayah dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih damai. Dengan pelajaran pahit dari kehancuran ini sebagai panduan, sebuah kompas menuju kemanusiaan yang lebih baik. Tel Aviv, berbulan-bulan setelah serangan, mulai menunjukkan tanda kebangkitan yang nyata, namun tidak ada yang bisa menghapus bekas luka yang membekas. Bangunan-bangunan baru menjulang, mengisi kekosongan yang ditinggalkan reruntuhan. Namun bayangan kehancuran masih melekat di ingatan kolektif. David, dalam usahanya memahami lebih dalam, memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Ia menghubungi seorang rekan jurnalis Palestina
yang pernah ia temui di sebuah konferensi perdamaian bertahun-tahun lalu. Seorang pria bernama Omar yang tinggal di Gaza. Percakapan pertama mereka terasa canggung, dipenuhi kehati-hatian. Namun, seiring waktu, kejujuran dan rasa sakit yang sama mulai menjembatani kesenjangan di antara mereka. David berbagi tentang ketakutan Maya, tentang kehancuran Tel Aviv, dan tentang ironi pahit yang kini ia rasakan. Omar membalas dengan cerita-cerita tentang anak-anak Gaza yang hidup dengan suara drone dan bom, tentang keluarga yang kehilangan segalanya berkali-kali. Pertukaran ini bukan tentang membandingkan penderitaan, melainkan tentang mengakui kemanusiaan yang sama di balik setiap statistik. Sarah terinspirasi oleh pemulihan Maya yang perlahan mulai menginisiasi proyek yang lebih besar. Ia mengumpulkan para arsitek dan seniman lokal bersama dengan beberapa kolega dari luar negeri yang bersimpati untuk merancang sebuah taman harapan di atas salah satu lokasi yang paling parah terkena dampak. Ini bukan sekadar taman biasa, melainkan sebuah ruang refleksi dengan instalasi seni yang terbuat dari puing-puing, dihiasi tanaman-tanaman yang melambangkan pertumbuhan dan ketahanan. Tujuannya adalah menciptakan tempat di mana masyarakat bisa berduka, namun juga menemukan kekuatan untuk bergerak maju. Proses perancangannya pun melibatkan partisipasi warga, termasuk anak-anak, yang menyumbangkan ide dan bahkan melukis mural di dinding yang tersisa. Ini adalah upaya untuk mengubah trauma menjadi kreativitas dan penyembuhan. Di lapak bukunya yang kini permanen dan lebih besar, Ben menjadi semacam penasihat informal bagi mereka yang berjuang mengatasi trauma. Ia tidak menawarkan jawaban instan, tetapi lebih sering memberikan ruang untuk mendengar. Ia melihat bagaimana banyak orang, setelah mengalami kehancuran langsung, mulai mempertanyakan narasi lama tentang mereka dan kita. Beberapa bahkan mulai mencari buku-buku tentang sejarah Palestina, tentang kehidupan di Gaza, mencoba memahami perspektif yang selama ini asing bagi mereka. Ben merasa ada pergeseran halus dalam kesadaran kolektif. Bukan lagi tentang siapa yang benar atau salah, tetapi tentang bagaimana mengakhiri siklus penderitaan. Ia memfasilitasi diskusi-diskusi kecil di lapaknya, mengundang orang-orang dari berbagai latar belakang untuk berbagi pandangan, mencari titik temu alih-alih perbedaan. Tel Aviv, kota yang dulunya adalah simbol ketahanan militer, kini perlahan bertransformasi menjadi simbol ketahanan jiwa. Para pemimpin kota dan tokoh masyarakat mulai menyadari bahwa pemulihan sejati tidak hanya terletak pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penyembuhan luka emosional dan rekonsiliasi sosial. Diskusi tentang perdamaian, yang dulunya sering dianggap tabu atau utopis, kini menjadi lebih relevan dan mendesak. David menulis artikel terakhirnya untuk serinya, merenungkan perjalanan ini. Kami telah melihat wajah perang dari dekat, di rumah kami sendiri, tulisnya. Dan dalam kehancuran itu, kami menemukan cermin yang menunjukkan penderitaan yang sama di seberang sana. Mungkin, inilah saatnya bagi kita semua untuk melampaui batas trauma dan membangun jembatan di atas puing-puing menuju masa depan yang lebih manusiawi. Pertanyaannya kini bukan lagi jika mereka akan bangkit, melainkan bagaimana mereka akan bangkit. Dan akankah kebangkitan ini membawa Tel Aviv dan wilayah sekitarnya menuju era baru yang lebih damai? Keheningan yang mencekam setelah ledekon-ledekon dahsyat kini digantikan oleh suara-suara lain. Gemuruh alat berat yang mengangkat puing, teriakan instruksi dari tim penyelamat, dan isak tangis yang tertahan. Tel Aviv, kota yang selalu berdenyut dengan kehidupan, kini tampak seperti kanvas yang baru saja dilukis dengan warna kehancuran. David berdiri di sebuah bukit kecil di pinggiran kota, memandang lanskap yang berubah drastis itu. Tangannya menggenggam erat kameranya. Namun kali ini, ia tidak sedang mencari angle terbaik untuk sebuah berita. Ia hanya ingin mengamati, merasakan denyut nadi kota yang terluka. Di sampingnya, Sarah menggenggam tangan Maya yang kecil. Wajahnya masih memancarkan kekhawatiran, namun ada keteguhan yang baru tumbuh di matanya. Maya, yang tadinya hanya terdiam, kini mulai bertanya, "Papa, kenapa rumah itu jatuh?" Pertanyaan polos itu menghantam David lebih keras daripada ledakan rudal manapun. Ia menunduk, memeluk putrinya erat. "Karena ada orang jahat, sayang. Tapi kita akan membangunnya lagi, lebih kuat dari sebelumnya." Jawabannya terasa hampa, klise. Bagaimana menjelaskan kekompleksan konflik ini kepada seorang anak berusia 7 tahun? Bagaimana menjelaskan bahwa orang jahat di satu sisi mungkin adalah korban di sisi lain? Beban narasi yang telah berbalik itu terasa begitu berat. Media internasional memang mulai menyoroti penderitaan Tel Aviv. Namun David tahu, di balik setiap simpati, ada juga jutaan mata yang bertanya,
Bagaimana rasanya sekarang? Sebuah pertanyaan yang selama ini sering ia dengar dari warga Palestina saat ia meliput kehancuran di Gaza. Ironi itu terus menghantuinya, seperti bayangan yang tak bisa diusir. Ben, yang berhasil menyelamatkan beberapa buku dari reruntuhan tokonya, kini mendirikan sebuah lapak kecil di tenda pengungsian. Ia tidak menjual buku-buku itu, melainkan membacakannya untuk anak-anak yang kehilangan rumah dan sekolah mereka. Suaranya yang serak dan dalam mengisi keheningan yang menyelimuti tenda, membawa sedikit kehangatan dan imajinasi ke dalam dunia yang tiba-tiba menjadi abu-abu. Ia membaca tentang keberanian, tentang harapan, tentang dunia yang damai. Orang dewasa juga ikut mendengarkan, mencari pelipur lara dalam kata-kata yang ia bacakan. Ben percaya, di tengah kehancuran fisik, jiwa manusia harus tetap hidup, dan cerita adalah napasnya. Buku-buku ini adalah harapan kita, katanya suatu sore kepada seorang sukarelawan yang membantunya. Mereka mengingatkan kita bahwa ada dunia di luar puing-puing ini, dunia yang bisa kita impikan dan bangun kembali. Suara sirena ambulan kini terdengar lebih jarang, digantikan oleh suara bulldozer dan truk pengangkut puing. Proses pembersihan telah dimulai, sebuah tanda bahwa kota ini berusaha bangkit. Namun, di balik setiap puing yang diangkut, ada kisah yang hilang, ada kenangan yang terkubur. Warga mulai berkumpul di lokasi-lokasi yang paling parah, menyalakan lilin, menaruh bunga, mengenang mereka yang telah tiada. Ada kebersamaan dalam duka, sebuah ikatan yang terbentuk dari rasa sakit yang sama. David melihat seorang wanita tua meletakkan boneka beruang lusuh di atas tumpukan reruntuhan. Air mata mengalir di pipinya. Itu adalah boneka yang mirip dengan boneka Maya. Hati David terasa diremas. Ia merasakan dukanya. Dukanya sebagai sesama manusia, dukanya sebagai ayah. Malam itu, saat David menidurkan Maya, ia teringat lagi pada setiap wajah yang ia lihat, setiap cerita yang ia dengar. Ia bertanya-tanya, apakah penderitaan kolektif ini akan membawa mereka pada pemahaman yang lebih dalam tentang penderitaan orang lain? Akankah gema ledakan rudal di Tel Aviv ini menjadi suara pengingat yang menyatukan? Atau justru menjadi titik awal dari babak konflik yang lebih brutal? Dan bagaimana caranya? Sebagai seorang jurnalis, ia bisa menulis tentang harapan tanpa mengkhianati rasa sakit yang begitu nyata. Waktu terus berjalan, namun luka-luka Tel Aviv masih terasa. Tidak hanya di gudang-gedang yang perlahan dibangun kembali, tetapi juga di hati penduduknya. David terus meliput. Tulisannya kini memiliki kedalaman yang berbeda. Ia tidak lagi hanya melaporkan fakta, tetapi juga menelusuri emosi, penderitaan yang ia lihat, dan harapan yang samar-samar tumbuh. Setiap wawancara dengan korban, setiap langkah di antara puing, memberinya perspektif baru yang menyakitkan namun esensial. Ia semakin sering mengunjungi Gaza secara mental, membayangkan bagaimana warga di sana hidup dengan trauma ini, bukan hanya berminggu-minggu, tetapi bertahun-tahun, bahkan bergenerasi. Apakah penderitaan yang baru mereka rasakan ini, di tanah Israel sendiri, akan membuka jalan bagi empati yang lebih dalam, yang selama ini sulit terwujud? Sarah, dalam upaya menenangkan Maya, mulai menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia bergabung dengan kelompok sukarelawan yang fokus pada terapi seni untuk anak-anak korban konflik. Di sana, ia melihat Maya dan anak-anak lain melukis langit yang penuh asap hitam, rumah-rumah yang roboh, dan wajah-wajah yang ketakutan. Namun, seiring waktu warna-warna cerah mulai muncul di kanvas mereka, bunga-bunga, pelangi, dan rumah-rumah baru yang utuh. Ini adalah pengingat bahwa bahkan dalam kehancuran, imajinasi, dan harapan anak-anak tetap tak terbatas. Sarah menyadari bahwa pemulihan tidak hanya tentang membangun kembali fisik, tetapi juga tentang menyembuhkan jiwa, khususnya jiwa-jiwa kecil yang paling rentan. Ben, lapak bukunya yang sederhana, di tenda pengungsian, kini menjadi semacam pusat komunitas. Bukan hanya anak-anak yang datang, tetapi juga orang dewasa yang mencari hiburan, nasihat, atau sekadar teman bicara. Ia tidak lagi hanya membacakan cerita dari buku, tetapi juga mendengarkan cerita-cerita mereka. Setiap kisah tentang kehilangan dan keberanian, tentang bertahan hidup dan bangkit kembali, memperkaya pemahamannya tentang ketahanan manusia. Ben mulai percaya bahwa trauma kolektif ini, meskipun mengerikan, bisa menjadi katalisator untuk perubahan. Jika mereka sebagai satu bangsa bisa merasakan penderitaan yang sama dengan mereka yang selama ini dianggap musuh, mungkin ada jalan menuju perdamaian sejati. Sebuah dialog yang bukan didasari oleh politik, melainkan oleh kemanusiaan. Perdebatan tentang masa depan Israel semakin intens di kafe-kafe yang mulai beroperasi kembali, di forum-forum daring,
dan di meja makan keluarga. Pertanyaan-pertanyaan sulit terus muncul. Apakah keamanan bisa dicapai melalui dominasi militer? Ataukah hanya melalui perdamaian yang adil? Apakah insiden ini akan mendorong mereka untuk mencari solusi yang lebih komprehensif untuk konflik Israel-Palestina? David menulis esai yang berjudul Sermon di Tel Aviv, di mana ia secara terbuka membandingkan kehancuran di kotanya dengan apa yang terjadi di Gaza. Ia menekankan ironi dan panggilan untuk refleksi diri. Artikel itu memicu perdebatan sengit. Ada yang mendukungnya, ada yang mengecamnya, namun yang pasti, ia berhasil memecah keheningan naratif yang sudah lama. Jejak rudal mungkin telah dihapus dari langit Tel Aviv, tetapi jejak trauma dan refleksi baru telah terukir dalam sejarahnya. Ini adalah tanah yang sama, tetapi dengan pemahaman yang berbeda. Akankah pemahaman yang pahit ini akhirnya memimpin mereka menuju jalan baru? Sebuah jalan yang tidak lagi diliputi gema konflik Tetopi Malodi. Perdamaian yang abadi.